Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robby yang kali ini akan membagikan tutorial bagaimana membuat sebuah pengujian dengan bahasa pemrograman Java menggunakan JUnit. Sebelum kita masuk ke topik utama kita kali ini, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Pengujian sebuah perangkat lunak memiliki fungsi yang penting. Dengan adanya pengujian, kita dapat mengetahui bug atau kesalahan flow proses yang terjadi, sehingga sistem yang kita buat akan lebih baik. Terdapat beberapa jenis pengujian perangkat lunak antara lain, unit testing, integration testing, performance testing, usability testing, stress testing, user acceptance test, dan lain-lain. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana caranya kita membuat pengujian level terkecil, yaitu unit testing. Untuk unit testing ini, saya akan menggunakan JUnit versi 4.13.1. Sebagai studi kasus, saya akan membuat sebuah kelas bernama myMath. Dalam kelas myMath ini, saya akan membuat sebuah metode yaitu sum dan memiliki return bertipe int. Metode ini akan memiliki dua buah parameter yaitu value 1 dan value 2 yang juga bertipe int. Metode ini berfungsi untuk mengembalikan nilai hasil penjumlahan dari value 1 dan value 2. Default hasil kembalian dari metode ini adalah value 1 plus value 2. Namun dalam pemrograman Java, kita mengetahui bahwa tipe data primitif int memiliki nilai maksimal yaitu 2 pangkat 31 dikurangi 1. Jika kita menjumlahkan beberapa nilai integer dan hasilnya melebihi nilai maksimal, maka nilainya akan kembali dihitung dari nilai minimumnya. Sebagai contoh, mari kita lihat kode program berikut. Pada kelas demo overflow, saya memiliki sebuah variabel bertipe int dengan nilai maksimal bilangan int yaitu 2 pangkat 31 dikurangi 1. Jika saya menambahkan variabel ini dengan 1, maka hasilnya adalah negatif 2 pangkat 31. Kembali ke kelas myMath, kita akan menambahkan sebuah kondisi di mana jika value 1 dan value 2 bernilai positif dan hasil penjumlahan keduanya bernilai negatif, kita akan melemparkan sebuah exception baru dengan teks number overflow. Untuk menggunakan JUnit sebagai pengujian, kita akan menambahkan library JUnit. Buka jendela project structure dan pada bagian library carilah JUnit. Setelah IntelliJ menemukan keyword JUnit, pilihlah JUnit dengan versi 4.13.1. Setelah penambahan library, kita akan membuat sebuah folder pada proyek ini dengan nama test dan menandai folder tersebut sebagai test source root. Pada pendefinisian kelas myMath, tekan kombinasi keyboard Alt Enter, kemudian pilih Create Test. IntelliJ IDE akan membuka sebuah jendela untuk pembuatan file test untuk kelas myMath. Kita akan mengubah testing library menjadi JUnit 4 dan menceklis pilihan setup pada bagian generate. Agar kita juga mengetahui bentuk pengujian sederhana, kita juga akan menceklis pilihan generate test method untuk metode yang ada di kelas myMath, yaitu metode sum. Metode setup akan memiliki anotasi add before pada deklarasi kelasnya. Hal ini berarti metode setup akan dijalankan di awal ketika pembentukan tes. Anotasi add test pada metode sum berarti metode tersebut merupakan salah satu metode yang akan dieksekusi untuk dilakukan pengujian. Langkah pertama dari myMath test adalah pembuatan instance variable untuk kelas myMath dan menginisiasi instance variable tersebut pada metode setup.
Pada metode sum, kita akan membuat 3 buah variabel, yaitu value 1, value 2, dan expected value. Di sini kita akan menguji apakah nilai hasil perhitungan sesuai dengan nilai harapan. Kita akan menggunakan static method assert equals. Metode ini memiliki 2 parameter, yaitu nilai harapan dan nilai hasil perhitungan. Kita juga akan membuat pengujian kedua. Untuk itu, kita sedikit mengubah penamaan metode sum menjadi sum test 1. Pada baris yang kosong pada kelas MyMathTest, saya akan menggunakan kombinasi keyboard Alt Insert, kemudian memilih test method. Metode yang baru tersebut akan saya beri nama sum test 2 dengan isi yang hampir sama seperti sum test 1, namun dengan nilai variabel yang berbeda. Sum test 2 ini akan sengaja saya buat hasil harapan berbeda dengan hasil perhitungan, sehingga kita dapat melihat jika salah satu pengujian ada yang gagal. Untuk menjalankan file MyMathTest, saya akan klik kanan pada file ini, kemudian memilih Run MyMathTest. Dari hasil run file ini, kita dapat melihat bahwa dari 2 pengujian yang dilaksanakan, terdapat sebuah pengujian yang gagal, yaitu sum test 2. Pada penjelasan yang muncul, kita melihat bahwa hasil harapan adalah 10.200, sedangkan hasil perhitungan adalah 9.800. Untuk pengujian exception, saya akan membuat metode SumTest 3. Metode SumTest 3 akan memiliki value 1 sebesar 1,5 miliar dan value 2 sebesar 2 miliar. Berbeda dengan SumTest 1 dan SumTest 2, di sini saya menggunakan assert throws yang memiliki parameter pertama adalah exception class. Parameter pertama ini mendefinisikan jenis dari exception yang akan dilemparkan. Sedangkan parameter kedua adalah runnable untuk menjalankan metode sum pada kelas MyMath yang dibuat dengan menggunakan lambda expression. Kita akan menjalankan kembali kelas tes ini dan melihat bahwa metode SumTest 3 memang melemparkan exception sesuai yang diharapkan. Saya juga akan mengubah value 2 di SumTest 2 agar seluruh pengujian tidak ada yang gagal. Sekian video mengenai penjelasan dasar-dasar pengujian menggunakan JUnit. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.